Selamat sore sahabat petani seluruh tanah air. Di sore hari ini kita berada di lokasi penanaman CMK Sibolang yang gagal panen. Sudah 2 kali penanaman, berhubung karena cuaca di bulan November hingga Desember lalu sangat-sangat ekstrim, sehingga lokasi ini sering tergenang. Akhirnya kita gagal panen. Ini lahan posisi tepat di belakang rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan penanaman tanpa olah lahan. Karena minimnya modal dan mahalnya harga-harga pupuk, maka kita tidak melakukan aplikasi pupuk dasar lagi. Dan kemudian ini mulsa kita sobek bagian tengahnya dengan tujuan agar kita bisa lebih mudah menyuplai nutrisi lewat bahan organik yang ada di alam sekitar. Nah, ini tekstur tanahnya lihat keras dan kandungan-kandungan asamnya masih cukup tinggi. Seperti ini ya sahabat-sahabat tani, seperti batu ya, tidak bisa dipecah. Nah, ini mungkin lubang tanamnya juga sudah mengeras ya, sudah mengeras. Nah, nanti kalau umpamanya kita melakukan pindah tanam, mungkin sedikit kita gemburkan ya, sedikit kita gemburkan lubang tanamnya saja. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk penjelasan kali ini, metode pengolahan lahan janda gagal panen tanpa melakukan aplikasi pupuk dasar yang akan saya terapkan. Nah, pertama-tama saya menaburkan sekam padi ya. Sekam padi ini sudah lama disimpan. Tujuan saya untuk menutupi media tanam agar gulma nantinya tidak mudah untuk tumbuh. Itu tujuan pertama. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menambah asupan nutrisi dan bahan organik di media tanam agar media ini lebih cepat menjadi subur kembali. Dan ini nantinya akan kita spray juga dengan dekomposer pengurai ya. Kita spray dengan dekomposer pengurai. Kalau untuk sekamnya boleh sekam yang baru juga nggak masalah. Ini tempo hari sudah saya lakukan juga sebagian pembakaran dari sekam padinya, tapi nggak jadi arang semua. Nah, ini sudah tercampur. Namun ada juga yang murni sekam padi. Jadi kalau untuk teman-teman mau aplikasi sekam padi langsung juga nggak apa-apa, dan jangan khawatir masalah tentang apakah sekam padi tersebut akan mengundang jamur ke media tanam Anda. Justru sekam padi akan mengundang biang trichoderma, karena di ujung-ujung padi yang sudah digiling itu masih tinggal kepala-kepala berasnya. Nah, jadi sehingga nanti dia akan dikontaminasi oleh trichoderma, sehingga agen hayati datang sendiri. Nah, dengan sendirinya berkembang di media tanam kita ya. Dan kemudian nanti kita akan lakukan pemupukan lewat cor dengan bahan yang murah saja ya, dengan kohe cair. Kohe cair artinya kohe ya, yang saya pakai kohe ayam ya, kohe ayam petelur yang sudah difermentasi atau direndam minimalnya 1 minggu hingga 2 minggu ya,
baru kita aplikasikan dengan cor atau dilakukan penyiraman secara keseluruhan di bagian media tanam juga boleh. Dan bisa dimix dengan beberapa jenis POC yang kita olah ya, sesuaikan dengan fase tanamannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nantinya ini bisa tumbuh dengan maksimal tanpa mengeluarkan dana lagi ya, tanpa mengeluarkan dana, biaya pengolahan, pupuk dasar dan lain-lain. Dan juga mulsanya juga tidak diganti. Dan untuk mulsa sendiri saya menggunakan kawat las ukuran ini, saya kurang tahu ini ukuran berapa mili. Kalau di lokasi saya ini harga 25.000 per kilo. Kalau 1 kilo kita beli dipotong sekitar 25 atau 20 cm, itu sudah bisa memasang cap untuk 1000 pokok tanaman cabai, itu sudah cukup. Dan ini kapasitas 4.000-an lebih sampai ke bawah. Saya hanya menggunakan sekitar 4 kiloan ya. Ada kita potong melalui gerinda. Potongkan saja ke tukang las atau ke bengkel, di gerinda sepanjang 20 cm, kemudian kita bengkokkan sendiri. Ini sangat lentuk, ini lentuk ya, murah dibengkokkan. Jadi kalau umpamanya kita langsung bengkokkan 10 buah 5 buah juga bisa, tidak harus satu-satu dibengkokkan seperti ini ya, langsung saja 5-5 10-10 bisa. Jadi ini awet, untuk 3 kali pasca tanam masih bisa kita pergunakan. Salah satu contoh ini seperti ini. Ini tempo hari yang agak kasar. Ini sudah 3 kali pasca tanam, masih tetap saya pakai. Nah, inilah teman-teman terapan yang saya selalu terapkan di media tanam untuk menghemat biaya perawatan. Meskipun hasilnya tidak sama dengan yang mengeluarkan dana besar, tapi kalau kita kalkulasi dengan biaya dan hasilnya masih untung kita dengan memanfaatkan situasi seperti ini. Ya memang kalau ada biaya tanpa pengolahan lahan, kita juga bisa suplai nutrisi lewat biopori ya, atau bioflok. Artinya tanpa olah lahan, namun kita di lubang tanam ini kita tempatkan atau kita aplikasikan dasarannya, tidak seluruh bagian gulutannya yang kita isi dengan pupuk dasar ya. Khusus di lubang tanam saja, misalkan kita menggunakan kompos, ini lubang tanam, kita hanya tinggal gali ini lubang tanam, bisa kita ciptakan alatnya. Nah, alatnya untuk menggali tanah ini. Nah, kemudian langsung kita isi ke dalamnya kompos. Kalau mau disertakan pupuk kimia juga boleh. Nah, kalau untuk kompos tersendiri, untuk komposnya minimalnya 1 liter per lubang tanam. Kalau mau dikombinasi dengan pupuk kimia boleh. Pupuk kimia boleh dicampurkan dengan takaran 20 gram ya. 20 gram per lubang tanam ya. 20 gram per lubang tanam. Kemudian baru kita lakukan penyuplaian nutrisi ulang melalui lewat cor pada waktu tanaman berusia 7 atau 10 HST, hari setelah pindah tanam ya. Hari setelah pindah tanam. Dan estafet daripada pemupukan susulan tergantung perkembangan tanaman, dan bisa kita awali dengan pengocoran 1 atau 2 kali 1 minggu ya. 2 kali 1 minggu, sama seperti dengan perlakuan perawatan bagian tanaman. Misalkan aplikasi fungisida dan insektisidanya, dengan catatan di rolling tidak bersamaan ya.
Nah, kalau umpamanya nanti teman-teman ini setelah pindah tanam, apabila gulma-gulma yang ada di gang gulutan ini tumbuh, maka kita lebih mudah untuk membersihkannya dan gulmanya kita naikkan ke atas gulutan agar medianya lebih lembab dan nantinya bahan-bahan organik yang kita siangi dari parit gulutan ini menjadi bahan-bahan kompos yang menjadi nutrisi bagi tanaman itu untuk berkelanjutan. Jadi kita tinggal membersihkan gang, naikkan, aman. Mau kita aplikasikan dekomposer juga boleh agar cepat terjadi proses penguraian. Kita biarkan saja seperti itu juga boleh, karena di dalamnya sudah terlebih dahulu kita aplikasikan agen-agen hayati dan dekomposer agar gulma-gulma yang kita masukkan tersebut tidak mengundang jamur patogen yang akan menyerang tanaman kita ya. Oke teman-teman, ini metode bisa diterapkan apabila di musim kemarau ya. Kalau di musim penghujan metode seperti ini cukup berbahaya karena kandungan air akan berlebih di media tanam karena tidak menggunakan mulsa. Air yang terpapar dari atas akan langsung diserap oleh seluruh bagian bedengan. Kalau umpamanya cuacanya rentan hujan, maka sangat disayangkan akan mempengaruhi pH media tanam nantinya. Jadi kalau di musim kemarau, hal ini boleh diterapkan untuk lahan-lahan yang sudah bekas ditanami supaya kerjanya lebih cepat tanpa mengeluarkan begitu banyak modal. Oke, sekian sahabat tani, semoga bermanfaat. Simak terus cuplikan-cuplikan dari kita untuk kedepannya, dan nantinya akan kita update juga beberapa video untuk pengolahan dan kultur mikroba sebagai dekomposer pengurai beserta POC yang berkualitas yang bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman tanpa harus mengharapkan daripada bantuan pupuk kimia. Meskipun nantinya kita berkolaborasi dengan pupuk kimia yang terukur, namun biaya perawatannya sudah sangat hemat. Intinya ada pada teman-teman sahabat tani seluruh Indonesia yang mau kreatif dan yakin ya, dan yakin, maka tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Oke, simak terus teman-teman. Salam santun, salam sukses, semoga sehat selalu. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Salam.